Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan seperti biasa, apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Endri di Boyolali. Mas Endri itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2010-an. Jadi pada waktu itu Mas Endri bekerja sebagai seorang satpam sebuah gudang makanan gitu ya. Nah, gudang itu lumayan cukup besar dan lokasinya juga di area persawahan. Memang di sana nggak ada tetangga, ada rumah warga, cuman jumlahnya itu nggak banyak. Itu kayak semacam pemukiman baru ya. Rumah itu belum banyak di sana. Dan ya lokasinya itu sawah-sawah, itu sawah yang disulap menjadi sebuah gudang besar gitu kan. Nah, Mas Endri sendiri malam itu pun sebenarnya nggak sendiri. Ada satu orang lagi. Ini namanya si Mas Jono, cuman dia tugasnya itu bukan di tempatnya Mas Endri. Jadi ada 3 orang sebenarnya. Nah, ini si Jono itu sama temannya itu di bagian belakang. Mas Endri itu di bagian depan. Tapi ya begitu, si Jono nanti bolak-balik dari belakang, nanti ke depan, nanti ke sana lagi, kayak gitulah. Ada 2 pos. Soalnya apa? Kalau malam itu kalau misal nggak dijagain gitu ya, itu memang lumayan cukup rawan karena ya itu tadi, itu gudang makanan kayak jajanan ya, kayak snack-snack semacam itu kan kalau misal diambil dijualnya juga cepet dan ngelacaknya juga lumayan cukup susah. Jadi ya begitulah, dikasih penjaga itu 3 orang. Nah, ini pada suatu malam Mas Endri itu dia udah ngomong sama Jono, "No, aku berangkatnya nanti agak sedikit telat ya, No ya." "Loh, kenapa? Ada apa?" gitu kan. "Aku mau ngelayat dulu tetanggaku tuh ada yang meninggal." Itu udah ngomong dari sore hari ya. Jadi memang rencananya mau dimakamkan itu selepas sholat isya. Ya mungkin sekitar jam setengah 8, jam 8 malam. Hal itu disampaikan ke Mas Jono. Mas Jono pun oh ya wis oke gitu kan, tidak masalah. Akhirnya apa? Mas Endri itu kan ngelayat tetangganya itu yang baru meninggal sampai kurang lebih itu sekitar jam 9 malam. Oh, Mas Endri itu masuknya itu jam 9, nanti itu sampai pagi gitu. Nah, ini sampai jam 9 lah ngelayat itu baru selesai. Soalnya ya lagi dimakamin gitu kan, terus dia pulang duluan itu kan gak enak, nanggung lah. Jadi ya nunggu sampai ya wislah sampai sekelarnya, dan waktu itu jam 9. Nah, ini saat lagi acara pemakaman tersebut sebenarnya juga ada satu kejadian, dan waktu itu di lingkungan keluarga tersebut itu pun lumayan cukup heboh. Nah, ada yang meninggal itu kan orang tua ya. Nah, ini ada salah satu cucunya itu masih kecil. Ini gak apa-apa ya, saya malam sambil ngerokok soalnya dingin gitu. Nah, ini yang jaga, ada anak kecil, itu cucu dari yang meninggal tersebut. Mohon maaf. Nah, si anak kecil itu tiba-tiba dia kan mondar-mandir gitu kan, dan belum ngerti lah kalau misal lagi berduka atau apa, pokoknya mondar-mandir. Anak kecil itu kan seneng-seneng aja, yang penting rame. Nah, ini si cucunya usianya mungkin sekitar 3 tahun. Ya ngomong, udah bisa ngomong, cuman kan belum ini banget ya, belum sempurna banget. Nah, ini ngomong si anak kecil itu, "Mbah, lagi apa Mbah di situ Mbah?" Kurang lebih seperti itu. "Mbah, lagi apa di situ?" Yaitu yang melihat kan para keluarga itu, "Kamu ngomong sama siapa?" Nah, ditanya begitu. "Mbah," nggak dijawab, namanya juga anak kecil itu kan, malah ngomong, "Mbah, sini Mbah, jangan di kamar, gelap," kata si itunya. "Aku takut," nyebut nama biasanya anak kecil lah, "ini takut, jangan di kamar di situ, soalnya gelap."
Itu yang ada di sana itu pada tegang semua. Soalnya begini, yang meninggal itu laki-laki, seorang kakek. Nah, istrinya, neneknya itu udah meninggal duluan. Nggak lama lah, sekitar 2 tahun sebelumnya sang nenek itu meninggal. Nah, sekarang yang meninggal itu si kakek tersebut. Ya kayak gitu. Di sini nggak ada lagi yang dipanggil mbah. Kok si anak ini ngomongin mbah begitu, mbah siapa gitu. Mbah yang satunya dari kan punya mbah kan 2 pasang gitu kan. Nah, ini di rumah pasangan yang ini apa mbah yang itu, ya ndak mungkin orang di dalam kamar. Sementara di kamar itu adalah ya kamar mbah yang barusan meninggal itu. Orang pada ribut, termasuk Mas Endri juga mendengar hal itu. Kenapa? Itu si anak kecil itu langsung diambilkan. Udah diambil, dibawa, ya cuman orang-orang di sana itu cuman bilang, ya mungkin belum pergi atau apalah, masih di situ dan sebagainya. Dan acara pemakaman pun diselesaikan. Jam 9, Mas Endri pun berangkat ke sana, ke gudang. Ya jam 9 lewat karena ada acara ngobrol-ngobrol sebentar begitu kan. Sampai ke sana itu kurang lebih sekitar setengah 10 lewat lah. Ya telatnya itu nggak telat banget, cuman biasanya antara satpam kalau memang mau telat, yang penting ngasih tahu aja begitulah. Yang penting ngasih tahu biar nggak nyariin gitu ya. Setidaknya biar nggak nganggep enteng, oh di depan ada Endri gitu kan, padahal Mas Endrinya belum datang. Tujuannya itu seperti itu. Nah, akhirnya datanglah, sampailah di gudang tersebut. Nah, udah kan, seperti biasa jaga dan sempat ngobrol-ngobrol, disamperin sama Mas Jono. Gimana Ndri, pemakamannya lancar gitu? Alhamdulillah lancar. Cuman itu tadi ada kejadian, katanya. Kejadian apa? Itu salah satu cucunya yang kecil itu bilang, "Mbah, jangan di kamar," intinya begitu kan. "Mbah lagi apa? Di situ kan gelap." Nah, padahal yang dipanggil mbah itu, yaitu yang mau dikuburin, katanya begitu. Ya namanya anak kecil, kata si Jono gitu ya. Namanya anak kecil, matanya mungkin masih peka. Ya mungkin ngelihat yang mirip-mirip sama mbahnya kali, kayak gitu kan biasa, katanya. Iya sih. Nah, akhirnya dari situ ngobrol lah si Mas Jono sama Mas Endri. Mereka itu sebelumnya kenal, tapi ya akrab begitu kan. Cuman ngobrolnya itu nggak sampai yang rame banget begitu lama gitu tuh, enggak. Biasanya cuman seputar ya gudang. Kalau enggak ya ada yang ngeresula gitu ya. Ngeresula itu apa ya? Apa sih, tidak bersyukur ya, bukan tidak bersyukur lah, kok lupa sih bahasa Indonesianya ngeresula. Kawan-kawan nanti komentar ya, ngeresula gitu. Ngeresula itu apa ya? Kok lupa? Nantilah kalau inget tak ini ya. Ya sudah, cuman biasanya ngomong-ngomong seperti itu doang. Dan kali ini itu malah justru ngomongin sesuatu yang horor. Nah, si Mas Jono sendiri itu udah 8 tahun kerja di gudang tersebut. Sementara Mas Endri itu barulah 2 tahun lebih. Nah, si Mas Jono mulai cerita, "Dri, kamu tahu nggak Dri, kalau ngomongin masalah angker, di gudang ini juga angker Dri," katanya. "Oh, masa sih No?" "Iya beneran." Mereka tuh seumuran gitu ya, jadi manggilnya tuh nama-nama doang. "Beneran di sini tuh angker," katanya. "Wah, apa No?" gitu kan. "Cerita No, cerita." "Kamu mau cerita yang depan dulu, belakang, atau mau yang di dalam?" katanya begitu kan. "Oh, terserah kamu aja No, terserah kamu." Nah, jadi gini. Gudang ini itu kan dulu bekas sawah ya. Dan dulu banget sebelum dibangun gudang ini tuh pernah tanahnya itu pernah terjadi ada kasus pembunuhan, intinya seperti itulah. Ada yang meninggal di sini, ditemukan ya sudah nggak ada gitu kan. Dan terus gimana? Ya semenjak saat itu di lingkungan ini angker, katanya sering ada penampakan dan sebagainya. Sampai akhirnya dibangunlah gudang ini. Nah, kamu tahu
di belakang pojok sebelah kiri itu kan ada sumur. Oh, yang udah ditutup katanya begitu. Iya, itu udah ditutup. Dulu itu kan ya namanya buat ngambil air ya. Ya dibikin lubang, cuman waktu itu bikinnya tuh bukan sumur langsung sumur pompa yang pakai pipa, enggak, dibikin sumur beneran sumur, lubang begitu. Nah, dulu itu masih dibuka dari dan sempet terbengkalai, maksudnya nggak dipakai ya. Si bos itu udahlah bikin lubang baru lagi aja. Akhirnya bikin lubang baru. Nah, sumur itu kan dibiarkan kosong, terbuka lagi. Cuman memang ada ininya, ada pengamannya. Pakai nguap lagi, udah malam sih ya soalnya. Ini udah jam 11 kayaknya. Nah, itu saat sumur itu dibuka, nah itu yang jaga malam dari itu benar-benar cobaan banget, terutama yang di belakang. Soalnya apa? Saat sumur itu masih kebuka, ini kalau malam suka ada yang nyanyi di situ. Nyanyi gimana? Ada suara seorang perempuan itu nyanyi. Ya pertama si Solihin gitu kan, satpam dulu, sekarang udah nggak di sini. Kamu nggak pernah ketemu. Itu lebih duluan daripada aku, kata si Mas Jono. Nah, si Solihin ya cerita seperti itu kalau malam, no, ada yang nyanyi, no, gitu kan. Nyanyi di mana, Mas? Itu di dalam sumur. Tak pikir dulu pas pertama aku denger, ya aku udah tahu malam-malam nyanyi begini pasti kuntilanak. Ya aku langsung mikirnya seperti itu kan. Dan ya tak pikir suara itu tuh dari luar pagar, luar gerbang. Cuman kok enggak ya, suaranya kok kayak jauh, tapi kok kayak deket, kata si Mas Solin. Itu suara itu di mana sih sebenarnya? Tak cari-cariin ya, sampai aku nyadar, asem, suaranya itu dari arah sumur di situ. Nah, terus gimana, Kamu nyamper? Enggak lah, aku ndak berani gitu kan. Aku langsung mundur gitu kan. Udahlah mundur. Asem, sumurnya bisa nyanyi katanya begitu kan. Aku udah balik ke sumur itu sebelah sisi belakang sebelah kiri, sementara pos satpam itu sebelah kanan, jadi ujung ketemu ujung. Mas Solihin pun balik lagi ke posnya di sana. Waktu itu ya seperti ini formasinya, 3 orang, yang satu mondar mandir ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ganti-gantian. Nah ini Mas Jono itu kan yang mondar mandir, ini lagi nemenin Mas Hendri yang jaga pintu depan. Nah itu waktu itu saat Mas Solihin lagi ada temannya di belakang itu cerita kan sama temannya, Mas, sumurnya nyanyi Mas, katanya. Wah, sumur nyanyi apaan? Beneran sumurnya itu nyanyi Mas, ada setannya, katanya. Dan akhirnya Mas Solihin si ini kan pindah, ninggalin Mas Solihin ya. Dia tuh ditinggalin di situ di pos sendiri. Ngeliatin terus ke arah sumur sana sampai akhirnya beneran Mas Solihin itu ngelihat ada sesuatu yang keluar dari sumur. Apa? No, gitu kan. Solihin itu ngelihat ada perempuan itu keluar kayak terbang, begitu ke atas, terus diem aja. Dia ngegantung di atas tembok gitu. Posisinya itu udah ngelewat ke atas gitu. Ya Mas Solihin itu cuman ngeliatin dan dia itu berencana buat lari. Cuman kan ya gengsi juga, masa penjaga malam ketemu begituan lari gitu kan. Akhirnya dipantengin terus begini. Itu siapa ya? Ya pasti bukan orang, pikirnya Mas Solihin ini pasti bukan orang. Dan apa sosok itu tuh mendekat tapi pelan banget, kata Mas Solihin. Aku itu sampai mikir, aku lari ndak ya? Aku lari ninggalin pos. Memang SOP-nya itu ndak boleh, kamu ndak boleh ninggalin pos kecuali ada satu temannya yang di situ. Dan akhirnya apa? Si Mas Solihin karena ndak kuat, dia pun ya takut gitu ya, dia pun lari ke depan ke sana manggil temannya. Ya udahlah, karena lagi ketakutan kan, tadi ditemenin sama temannya tersebut. Sosok itu udah ndak ada gitu kan. Akhirnya si temannya nenangin Mas Solihin udah mulai tenang. Tuker posisi, udahlah aku aja yang bolak-balik ke sini sama ke depan, temannya nggak keberatan. Dan si Mas Solihin pun akhirnya jalan kan. Nah si temannya itu ditinggalin di pos belakang situ.
Begitu ditinggalin di pos belakang, temannya juga lari. Dia tuh baru nyadar ternyata sosok perempuan itu duduk di atas pos satpam di sana. Ada suara nyanyi, geremang. Di mana ya? Ini jangan-jangan yang diceritain Solihin suara perempuan nyanyi itu tadi. Dan si orang itu kan nyari ya keluar gitu kan. Ya ada takut juga gitu berada di ruangan itu. Dia pun akhirnya udahlah aku keluar gitu kan, tak cariin suara tersebut. Begitu ngelongok ke atas, ya itu tadi ada perempuan. Ternyata perempuan itu tuh gak ada tangannya. Jadi gimana ya? Pakai roknya tuh panjang, kayak kuntilanak seperti itu. Cuman kalau kata si ini, kata temannya Solihin, itu nggak ada tangannya, nggak tahu proses dia merhatiin nyariin tangannya di mana itu nggak tahu. Tapi katanya tuh nggak ada tangannya. Dia tuh nyanyi sambil yaitu duduk di atas itu ya apa namanya, atau pos satpam itu. Ya itu si temennya si Mas Solihin pun lari lagi ninggalin. Dan akhirnya ditemenin sama Mas Solihin di belakang. Bagaimanapun juga itu tugas. Dan pemandangan itu, pengalaman seperti itu, makin kesini tuh makin sering dialami oleh si Pak Solihin tadi, si Mas Solihin, sama teman-temannya tentu saja. Tapi ya akhirnya lama-lama itu terbiasa gitu ya, kayak gitu ya sudahlah biarin aja toh, dia cuman lewat-lewat doang. Cuman nyanyi-nyanyi doang, nggak ganggu-ganggu yang kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya sudah, Mas Solihin pun terbiasa dengan hal tersebut sampai akhirnya keluar. Nah si Mas Jono itu kan masuk, Mas Solihin masih di situ waktu itu. Mas Jono masuk, ya sempat dengar cerita tersebut. Cuman saat Mas Jono masuk, sumur itu udah ditutup, tapi ditutupnya tuh pakai kayu doang gitu ya. Dan saat si Mas Endri masuk, sumur itu kondisinya itu udah tertutup. Ya nggak ada kejadian apapun selama Mas Endri di sana, itu belum sekalipun mengalami kejadian seperti itu. Nah sampai akhirnya malam itu habis diceritain sama si Mas Jono. Mas Jono kan ke belakang lagi ke sana. Mas Endri ditinggalin di depan. Nah saat ditinggalin di depan di situ, ini ada yang ngetok-ngetok. Dia kan posisinya di dalam pos ya. Ada yang ngetok-ngetok kaca, tek. Siapa sih gitu? Iseng banget ya, biasanya masuk pos ya masuk aja gitu kan. Posisinya memang di dalam pagar. Ya kalau nggak si Jono ya teman yang satunya itu. Nah ini ada yang ngetok-ngetok, tek. Mas Hendri, cuman begitu doang kan ngeresponnya. Udahlah nggak usah ngerjain kata Mas Hendri itu begitu. Dia tuh diem di situ aja. Sampai akhirnya apa? Di tek terus. Mas Endri pun bangun. Yang ngecek siapa sih gitu. Maksudnya bukan dia marah atau bagaimana, cuman ya udah bangun aja gitu. Kalau mau ngobrol ya ngobrol gitu kan. Paling si Jono atau apa. Mas Endri keluar dari pos satpam. Nah di situ Mas Endri ngelihat ada satu sosok yang dia kenal. Itu adalah tetangganya Mas Endri. Dan tetangga itu adalah orang yang baru dikuburkan tadi. Mas Endri nggak bisa ngomong waktu itu. Loh, kok si Mbah di sini? Dia nggak ngomong, cuman ngeliatin doang. Si Mbahnya itu cuman duduk begini sambil tangannya itu ke belakang. Tek. Terus sudah balik lagi. Tek. Mas Endri di sana bukannya ngajak ngomong atau apa, ditinggalin si kakek itu, dia pun lari ke belakang manggil Mas Jono. Dan akhirnya apa? No, temenin aku ndak berani no. Ya, saya ditemenin sama Mas Jono. Yang di belakang itu memang orangnya tuh pemberani banget. Dia tuh memang ya nggak ada takutnya, jadi nggak ada masalah lah waktu itu ya. Sampai akhirnya udah tuh malam ditemenin sama Mas Jono, dan Mas Hendri juga ya sempat tidur gantian kan waktu itu. Mas Hendri tidur, udah lumayan cukup tenang. Keesokan paginya pulanglah ke sana, pulanglah ke rumah. Begitu pulang ke rumah, Mas Hendri itu dapat cerita. Dri, kamu tahu nggak, Dri? Semalam, Dri. Kenapa? Pak, ada apa, Pak? Ngomong sama bapaknya kan.
sama ibunya juga. Kenapa Pak? Semalam kenapa? Semalam Dri, orang-orang itu dikawengin katanya. Dikawengin itu digentayangin gitu ya, didatengin lah. Didatengin apa Pak? Ya itu nyebut nama orang yang baru meninggal itu katanya. Loh ceritanya gimana Pak? Loh warga juga beberapa ngalamin gitu kan, dan kami di sini di rumah itu juga didatengin Dri. Didatengin gimana Pak? Pintunya tuh diketok-ketok. Nah itu si Yuli itu adiknya Mas Hendri ya. Itu kan ngelongok, siapa sih malam-malam ngetok gitu kan. Begitu dicek ternyata ya itu. Loh ya balik lagi gitu kan. Pak ada sih itu, Pak ada sih Bunan. Semalam itu kan ya nggak dibuka lah, ngetok-ngetok begitu kan, dan kedengeran Dri. Waktu kita udah pada tidur ya, mungkin jam 11, jam 12 lah ya. Itu di samping rumah kayak ada orang jalan. Padahal apa? Rumahnya Mas Hendri itu ada tembok kelilingnya ya, ada pagernya, ada gerbangnya juga, termasuk rapat lah. Kok di samping ada orang jalan, dan orang jalan tersebut itu sambil merintih gitu ya, kayak seperti itulah, merintih. Dan ya hal itu kan tentu saja kedengarannya tengah malam itu kan menyeramkan, apalagi sebelumnya itu ada kejadian seperti itu. Nah di situ Mas Hendri pun cerita akhirnya, Pak orang aku aja semalam di gudang aja didatengin Pak. Mau apa ya Hendri ya, kok seperti itu ya Hendri ya. Jadi begini, bapaknya Mas Hendri sih sebenarnya takut, tapi nggak takut-takut banget. Dia tuh lebih ke penasaran. Cuman kalau misal saudara-saudaranya Mas Hendri, ibunya itu udah kategorinya takut ya. Kalau bapak itu enggak. Kenapa ya Hendri ya seperti itu ya? Di sini didatengin, kamu di gudang sana pun didatengin. Kira-kira apa ya Hendri ya? Apa kita berbuat kesalahan atau bagaimana? Apakah ada sesuatu yang belum selesai atau bagaimana ya Hendri ya? Apa ya Hendri ya? Nggak tahu Pak, aku nggak tahu Pak. Dan akhirnya udah waktu pun berjalan ya, Mas Hendri pun sempat tidur dulu pagi. Nah siang harinya Mas Hendri bangun, itu ada kabar, dikabarin sama ibu, Hendri, kamu tahu nggak Hendri, itu makamnya mau digali lagi Hendri. Loh digali lagi kenapa Pak? Kenapa Bu? Itu semalam ada yang bilang katanya si bapak tuh maksudnya si Mbah itu ya yang meninggal itu, katanya minta itu tali pocongnya itu minta dibukain. Ngomong seperti itu Hendri. Masa sih Bu? Emang gak dilepasin waktu itu? Ya nggak tahu kan kamu yang ikut ke pemakaman. Ya aku juga nggak ngeliatin begini, orang yang ngelayat kan lumayan cukup banyak, aku itu di belakang Bu. Ya itu bilangnya tuh seperti itu, katanya tali pocongnya itu minta dibuka. Dan ini pihak keluarga lagi bingung, intinya seperti itu ya, lagi bingung. Ini gimana nih, mau dibuka lagi atau enggak? Itu kan ya prosesnya nggak gampang seperti itu. Dan akhirnya apa? Beneran dibuka lagi sore harinya. Nah begitu dibuka, rame banget itu kan waktu itu dibuka lagi, meskipun orang nggak mendekat-dekat banget, sebagian itu cuman di luar makam, tapi sore itu dibuka. Dan begitu dibuka ternyata nggak ada yang masih keikat, semuanya itu udah kebuka sempurna gitu ya. Dan akhirnya apa ya, buru-buru ditutup lagi gitu kan, ditutup lagi, ada seremoninya juga, didoa-doain segala macam, minta maaf dan sebagainya. Terus akhirnya ada yang ngomong, ini Pak Ustadz yang memimpin doa itu ngomong, Pak Bu, yang seperti itu sebenarnya ya bukan dari yang meninggal, bukan dari almarhum, melainkan dari sesuatu yang lain. Itu ya memang tujuannya itu seperti ini, tujuannya itu bikin fitnah, cuman ya nipu, intinya begitu ya. Dan dari situ pun ya warga iya ya kasihan segala macam. Cuman apa, memang selama beberapa hari teror itu tuh belum selesai. Cuman Mas Hendri karena lah aku nggak mau mikirin yang begitulah, yang serem-serem. Kalau misal ada cerita-cerita apa kayak gitu ya, Mas Hendri cuman ngedengerin doang, dia tuh nggak banyak komentar ya, takutnya salah komentar juga. Hal itu
menyeramkan itu terjadi sampai kurang lebih sekitar ya sampai 7 hari lah. Setelah itu ya semuanya kembali normal. Dan selama 7 hari tersebut di kampungnya Mas Endri itu benar-benar sepi banget. Orang itu pada ketakutan ya, karena itu beberapa orang itu didatengin ya merintih terus minta dilepasin. Padahal itu udah dibongkar dan nggak ada yang masih keikat gitu ya, semuanya itu udah kebuka. Tapi sosok itu masih neror-neror dengan suara seperti itu dan minta dibukain tali pocong. Itu aja satu cerita dari Mas Endri, nggak terlalu banyak, tapi ya semoga bisa menemani weekend kawan-kawan semuanya ya. Selamat berakhir pekan, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk yang belum sempat mesan ditunggu orderannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.